Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada Pak Oim. Akan bercerita tentang Nabi Idris. Kemarin Pak Oim sudah menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Sekarang Pak Oim akan bercerita tentang Nabi Idris, merupakan keturunan dari Qabil dan Iklaimah, putra dan putri Nabi Adam alaihissalam. Kepada keturunannya inilah Nabi Idris ditugaskan Allah mengajak pada kebenaran. Nabi Idris adalah seorang pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika beliau berumur kurang lebih 82 tahun, yang ditugaskan untuk membenahi akhlak anak cucu Qabil. Yang pasti Nabi Idris yang sejak kecil belajar ilmu dari Nabi Sid, putra Nabi Adam alaihissalam. Kepadanya telah diturunkan wahyu kenabian. Diturunkan wahyu kenabian. Sedangkan Nabi Idris alaihissalam menurut riwayat dalam hadis Bukhari, beliau adalah kakeknya bapak Nabi Nuh alaihissalam. Berarti Nabi Idris alaihissalam merupakan generasi ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Mengingat Nabi Nuh sendiri sebagai keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam memiliki beberapa kelebihan alias mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mukjizat beliau, salah satunya adalah beliau, yaitu Nabi Nuh, manusia yang pertama pandai baca tulis dengan pena. Bayangkan, bisa baca tulis dengan pena. Terus kepada Idris lah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 30 sohifah. Sohifah itu lembaran-lembaran ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang berisi tentang petunjuk-petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan kelebihan atau mukjizat lainnya Nabi Idris alaihissalam bermacam-macam. Diberikan ilmu pengetahuan mulai dari merancak kuda. Merancak itu merawat kuda, ilmu perbintangan yaitu ilmu falak, sampai pada ilmu berhitung yaitu ilmu matematika. Sedangkan Nabi Idris sendiri itu berasal dari darosa, ya, yang artinya itu adalah belajar. Memang Nabi Idris sangat rajin mengkaji ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Sid, bahkan yang langsung kepada dirinya. Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena-fenomena alam semesta yang semua merupakan
ayat dan pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat selanjutnya yaitu Nabi Idris ialah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit. Ya, menjahit baju ini bisa memotong dengan pakaiannya, ya. Jadi orang-orang sebelum beliau Nabi Idris, ya, seperti orang-orang sebelum kononnya itu mengenakan kulit binatang secara sederhana dan apa adanya untuk dijadikan sebuah penutup aurat. Nabi Idris memang kalau soal haus ilmu pengetahuan itu memang ada karena beliau seorang Nabi Allah, tapi mukjizatnya kan berbeda-beda, ya. Karena sedang haus dengan ilmu pengetahuan sehari-hari, memang disibukkan oleh berbagai kepentingan entah itu. Namun ia tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbekal pengetahuan yang mencapai kelengkapan, dengan kekuatan, kehebatan yang sangat mumpuni yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris menjadi seorang yang gagah, berani, tak takut mati, tak gentar kepada siapapun, terutama dalam menyadarkan keturunan Qabil dan Iklaima. Ingat, menyadarkan Qabil dan Iklaima yang saat itu penuh dengan kesiasatan atau kesesatan dapat dipahami jika ia mendapat gelar kehormatan yang namanya adalah Asadul Usud, ya. Asad itu kamu pasti sudah tahu, Asad itu singa, ya. Asadul Usud yaitu singa di atas segala singa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau juga berpesan untuk beribadah hanya kepada Allah. Itu akan membebaskan diri dari azab akhirat dengan cara amal soleh dan kebaikan. Dan zuhudlah di dunia dan berlaku adil. Zuhud bukan arti kita hidup meninggalkan harta benda di dunia, tapi zuhud di sini adalah tetap kita punya, tapi harus dijalankan, harus dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut dengan cerita Nabi Idris selanjutnya. Tonton terus, subscribe, like, komen, bagikan ke teman kalian di channel Pak Oim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.